Jumat 7 April 2023 dikabarkan dari Supomo Office Park, Jalan Supomo Tebet, Jakarta Selatan, dalam acara peresmian Sekretariat Dewan Pertimbangan Nasional Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pemirsa, pemimpin masa depan kantor DPW Partai Berkarya DKI Jakarta di Supomo Office Park, Jalan Supomo Tebet, Jakarta Selatan kini berubah menjadi kantor Dewan Pertimbangan Nasional PSI yang dikomandoi Badarudin Andi Picunang, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya atau Beringin Karya periode 2016 sampai dengan 2018 dan periode 2020 sampai dengan 2022. Kantor ini selain sebagai sekretariat Watimnas PSI juga sebagai posko penggalangan dan pemenangan PSI untuk pemilu 2024 mendatang, khususnya menggalang ex-anggota dan pengurus Partai Berkarya atau Beringin Karya dan partai lain yang tidak lolos menjadi peserta pemilu pada 2024. Kegiatan Watimnas juga mendampingi pengurus DPP PSI safari politik, keliling daerah jemput bola dalam rangka penjaringan caleg potensial dan konsolidasi serta kolaborasi berbagai unsur dan kelompok untuk kemenangan PSI sebagai salah satu partai parlemen di Senayan pada tahun 2024 mendatang. Kegiatan hari ini dihadiri pimpinan DPP PSI diantaranya Raja Juli Antoni PhD, Sekretaris Dewan Pembina PSI yang juga Wakil Menteri ATR Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dalam hitungan ketiga bersama-sama akan kita saksikan peresmian Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Nasional DPP Partai Solidaritas Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dengan pesanan. Ya, dan demikian dengan diikuti kita oleh Bro Badar dan Bro Peti, maka Gedung Sekretariat Dewan Pertimbangan Nasional DPP Partai Solidaritas Indonesia alhamdulillah telah resmi digunakan. Susunan acara sebelum gunting pita dan potong tumpeng tanda pembukaan kantor Watimnas PSI dilakukan ceramah agama, santunan 100 anak yatim dan duafa, buka puasa bersama dan sambutan dari Ketua Watimnas dan pengarahan dari Sekretaris Dewan Pembina PSI. Dalam rangka peresmian Sekretariat Dewan Pertimbangan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia dan sekaligus santunan anak yatim, piatu dan duafa, semoga Allah yang Maha Agung merestui dan merahmati kita semuanya, menjadikan apa yang menjadi cita-cita kita diberikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya dan cucunya kita. Kalau 2019 kita belum bisa menjadi singa di parlemen, artinya belum lolos PT 4% untuk di Senayan, insya Allah yakin dan percaya di 303 hari ke depan pas pemilu 2024 insya Allah PSI akan menjadi partai parlemen dalam lolos PT 4% karena bergabungnya beberapa unsur termasuk ex-partai Berkarya, ex-partai PKPI dan beberapa tokoh-tokoh penting di PSI ini untuk membesarkan PSI ini semakin hari semakin ramai. Nah, berangkat dari semangat inilah kita coba mengorganisasi diri, mencoba menghubungkan satu komitmen kebaikan dengan praktek kebaikan yang lainnya, mencoba menautkan antara sebuah inisiatif kebaikan dengan inisiatif kebaikan lainnya, mencoba mengorganisasi, mengorkestrasi kebaikan-kebaikan itu dengan satu harapan bahwa kebaikan ini satu saat menjadi satu mainstream, menjadi cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku, sehingga kebatilan yang terjadi di mana-mana dalam segala bentuknya, apakah itu perusakan hutan, apakah itu dalam bentuk mafia tanah atau pengerubutan tanah, apakah itu dalam bentuk korupsi, apakah itu dalam bentuk kesenang-wenangan, apakah itu dalam bentuk ketidakadilan di dunia peradilan, apakah itu engganan kita membentuk Indonesia yang bersih,
insya Allah akan dapat dikalahkan apabila kebaikan itu dapat kita organisasi. Nah, organisasi yang mengorganisir kebaikan itu bernama Partai Solidaritas Indonesia. Di Watimnas yang sebagian besar pengurusnya ex-pengurus Partai Berkarya juga akan membantu DPP PSI melengkapi daftar caleg di 84 dapil pusat untuk 580 caleg, 301 dapil provinsi untuk 2.372 caleg, dan 2.325 dapil kabupaten kota untuk 17.510 caleg. Jadi, semua dapil dan caleg terisi penuh sebagai skuad pemenangan pemilu 2024 mendatang. Sumber caleg lain, ALEG, yang sudah ada juga dibuka peluang bagi seluruh masyarakat yang ingin jadi wakil rakyat pendaftarannya secara online di www.psi.id. Dan bisa juga langsung ke kantor PSI terdekat di daerahnya atau juga di kantor Watimnas PSI. Dalam suasana Ramadan, PSI juga melakukan berbagai kegiatan di setiap wilayah dan sekaligus perekrutan caleg potensial. Target perekrutan diharapkan rampung sebelum tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023, di mana masa pendaftaran di KPU untuk caleg melalui silon atau seminggu setelah Lebaran diharapkan rampung. Makanya Watimnas dan semua unsur pimpinan PSI ikut berjibaku bekerjasama menyikapi tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan dan tinggal 10 bulan atau 313 hari lagi. 14 Februari 2024, hari H Pemilu 2024. Adapun target suara nasional PSI pada Pemilu 2024 adalah 10 juta suara atau setara 7% suara nasional. Partai yang DNA-nya anti korupsi dan anti intoleransi ini bertekad menjadi salah satu partai pemenang dan masuk 5 partai pemenang pada Pemilu 2024 mendatang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran bro dan sis semuanya. Saya Hana Ayu Wijaya yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, acara peresmian Sekretariat Dewan Pertimbangan Nasional Partai Solidaritas Indonesia dengan MC dibawakan oleh Hana Ayu Wijaya berjalan sukses dan lancar. Elhan Jakaria, pemimpin masa depan, mengabarkan. Perjalanan berkarya terbawa ke PSI. Ini ada peluang buat nyalek-nyalek dari Berkarya, alek-alek itu gimana? Ya, yang jelas kita prioritaskan alek-alek dari Berkarya, pasti kita akan prioritaskan untuk bisa jadi nomor jadi lagi untuk bisa jadi sebagai anggota DPRD di Pemilu 2024. Ya, itulah salah satu tugas saya ada di sini untuk bagaimana meyakinkan teman-teman alek di Berkarya untuk bisa jadi lagi periode berikutnya.